بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah yang insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari terdapat sebuah kisah seorang ateis yang tak percaya adanya Tuhan masuk ke dalam sebuah masjid. Ia kemudian memberikan 3 pertanyaan yang harus dijawab secara rasional atau menggunakan akal. Pertanyaan yang diberikan tidak boleh dijawab dengan dalil, sebab orang ateis mengukur segala sesuatu dengan akal atau bukti ilmiah. Orang ateis beranggapan bahwa dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Hal itu tidak berlaku untuk orang ateis. Orang ateis tersebut kemudian membantah semua orang-orang yang ada dalam masjid. Ateis itu kembali menegaskan pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada juga tidak ada penciptanya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Dan pertanyaan terakhir, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah juga dari api? Mendengar pertanyaan tersebut, para jemaah yang ada dalam masjid terdiam dan tidak ada yang menjawab. Namun tak berselang lama, kemudian terdapat seorang pemuda yang mencoba menjawab 3 pertanyaan orang ateis tersebut. Pemuda tersebut kemudian memberikan pertanyaan pada ateis dan berkata, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal, sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1, atau 4 berasal dari 2 tambah 2? Mendengar apa yang ditanyakan oleh pemuda tersebut, sosok ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa menjawab. Pemuda tersebut kemudian melanjutkan, jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain, tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal, yang maha menciptakan tapi yang tak bisa diciptakan? Lalu berlanjut pada pertanyaan kedua yang ditanyakan ateis itu. Pemuda tersebut kemudian menjawab, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dahulu? Pemuda tersebut kemudian menimpali dan kembali menegaskan pertanyaan pada ateis tersebut. Jika engkau dahulu percaya bahwa kita dahulu makan dan minum di dalam perut ibu, dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Pemuda tersebut kemudian menjawab pertanyaan ateis yang ketiga. Tapi tiba-tiba pemuda tersebut menampar ateis tersebut dengan keras, hingga hal itu membuatnya kesakitan dan marah-marah pada pemuda tersebut. Pemuda tersebut kemudian berkata, tanganku terlapisi kulit, tanganku ini dari tanah, dan pipimu juga terbuat dari kulit dari tanah juga. Lalu kita keduanya dari kulit dan tanah juga. Bagaimana bisa engkau merasa kesakitan ketika saya menamparmu? Bukankah keduanya juga tercipta dari bahan yang sama, sebagaimana iblis atau setan dari api neraka? Ateis tersebut kemudian hanya terdiam dan tertunduk tanpa bisa membantah apapun. Nah, dari kisah tidak semua pertanyaan yang terkesan mencela Islam harus dihadapi dengan kekerasan. Justru kita sebagai umat Allah harus menghadapi hal tersebut dengan ilmu. Seperti halnya pemuda tadi yang menjawab 3 pertanyaan seorang ateis yang mungkin bagi kita itu pertanyaan sulit menjawab. Hal itu merupakan contoh pemuda Islam yang memiliki budi pekerti dan wawasan yang luas. Lalu siapakah dia? Mengenai siapa pemuda tersebut, ada yang mengatakan
jika dia adalah Imam Abu Hanifah ketika masih muda. Akhirnya pembahasan kali ini kami cukupkan sampai di sini saja, dan apa yang dikisahkan ini tentunya diharapkan memberikan sebuah makna positif, khususnya untuk kita umat Islam, untuk semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan akhirnya dari kami, jika terdapat kekeliruan, kami minta maaf yang tiada batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.